kita tahu kalau Tanah Kubur ini menjadi salah satu media di berbagai macam keilmuan hitam ya. Baik buat santet, baik buat pesugihan, apapun itulah bentuknya yang sifatnya mencelakakan. Yang paling umum adalah untuk menutup toko orang. Gitu. Ini kenapa sih saya buka tapi kok toko saya tutup gitu. Terus saya nemu tanah di tokonya dan diduga itu jadi media sihir. Tapi ternyata ada satu media sihir Tanah Kubur yang paling mematikan. Karena gue dari kecil udah terbiasa, ya kan, di rumah itu kamar gue di lantai 2, di bawah sebelah tangga, terus di bawahnya kamar mandi. Setiap jam 12 malam itu sering nggak sering itu ada yang mandi. Naik tangga ketok kamar gue, tapi dibuka nggak ada orang. Sampai satu ketika itu pawangnya si temennya Aldo tuh bilang sama anak produksi, itu anak lokasi lo ada yang ngusir nenek-nenek rambutnya putih. Ya anak lokasi siapa bang? Dia emang ada ngusir nenek-nenek. Cari tuh nenek-nenek, bawa balik gitu kan. Ya dia pikir kan anak lokasi kan nertipin aja kan. Nah itu emang ada di lokasi kita gitu-gitu. Akhirnya dicari, dibawa ke set, kasih dia makan, kasih dia kopi, dilakuin, diikutin tuh. Itu nenek-nenek depan gue ngeliat sendiri men. Itu kan awan kan gelap banget ya, jalan ya, kumpul di tengah kita, dia di atas kita. Dia cuma kayak ngerokok, terus dia kayak ngomong sama tuh awan. Ngibas-ngibas tangan gitu, itu langsung terang awan. It's a ghost global horror story. 88,4 Global Radio Jakarta, 89,7 Global Radio Bandung, your number one music station. Balik lagi di Ghost Global Horror Story. Bareng Edo Frizandi Dan juga Aresta Martin yang bakal nemenin lo di podcast kali ini, Global People. Betul banget Global People, dan malam ini kita lagi-lagi gak sendirian ya Tin ya? Kita bakal kita sudah kedatangan teman-teman kita, ada 2 orang. Betul. Ada Kak Revaldo Vivaldi dan juga Kak Jero Poi. Halo semuanya. Apa? Ghost Horror Story. Global People. Global People dengannya. Betul banget. Nah ini Kak Revaldo dan juga Kak Jero Poi dari film Sihir Tanah Kubur Makam Wurung. Secara nama sih kita lumayan kurang familiar nih. Sebenarnya film Sihir Tanah Kubur Makam Wurung ini apa sih? Cerita tentang apa sih sebenarnya? Oke, Sihir Tanah Kubur ini masa nggak familiar sih sama tanah kuburan sebagai media sihir? Familiar dong. Oh, media sihirnya Media sihirnya iya, tapi makam wurungnya ini nih. Jadi kita tahu kalau Tanah Kubur ini menjadi salah satu media di berbagai macam keilmuan hitam ya. Baik buat santet, baik buat pesugihan, apapun itulah bentuknya yang sifatnya mencelakakan. Yang paling umum adalah untuk menutup toko orang. Gitu. Ini kenapa sih saya buka tapi kok toko saya tutup gitu. Terus saya nemu tanah di tokonya dan diduga itu jadi media sihir. Tapi ternyata ada satu media sihir Tanah Kubur yang paling mematikan, yang berasal dari tanah makam yang dikosongkan, yaitu namanya makam wurung. Makam yang dikosongkan itu maksudnya gimana? Makam udah sempat ada isinya, diambil, dibongkar. Disengaja dibongkar gitu ya? Sengaja. Oke. Nah ini Kak Jero Poi sebagai sutradaranya di film ini, dan juga Kak Revaldo sebagai Asar di sini. Sebelum maghrib. Benar itu ya. Emang urutannya. Itu. Asar ini sosoknya kayak gimana sih? Baik. Oh baik. Masa? Baik. Kalau dibaca sih kayaknya enggak ya. Dibaca di mana? Udah nonton? Trailernya. Oh, trailer. Tapi kan Baik. dibaca mimiknya. Baik. Di sinopsis kan salah satu yang memicu kekacauan besar kan sebenarnya. Enggak, itu cuman gosip doang. Isu ya? Isu. Penjahat emang gak ada yang ngaku sih. Penjara penuh ya, itu beneran ya. Sosoknya sebenarnya sifatnya kayak gimana, dan Asar ini siapa sosoknya sebenarnya? Asar ini nggak tahu ya. Asar ini sebenarnya karakternya itu apa ya? Kalau dia itu sebenarnya adik dari yang diwariskan si pesantren ini. Jadi kalau misalnya nggak salah ya, berarti benar. Oh iya benar. Itu bapaknya itu meninggal duluan, terus abis gitu bapaknya kakaknya itu meninggal duluan, terus abis gitu ibunya menikah lagi, muncullah si Asar ini, tapi justru
si bapaknya Asar ini justru lebih dekat sama kakaknya. Oke. Tapi Asar ini emang sosok antagonis apa emang ngerasa lagi ngelakuin hal bener aja di film tersebut? Orang dia mah bener kok. Soalnya kan di trailer kan dia tuh sempet yang ngegali makam itunya kan, ibunya kalau nggak salah. Enggak, itu mau nanam beringin ya? Nanam beringin. Nanam sesuatu, oke. Jadi biar tumbuh gitu ya? Iya, biar Oke. Ya, lu sadar gak sih lu jahat? Ya udah ngerasa bener aja. Iya. Gue sih ya lebih Asar tuh lebih ngelihatnya ke arah gini loh, ke arah apa namanya, adat istiadat, leluhur, kayak gitu kan. Dia masih dia justru mengarahnya ke sana dan pengen asimilasi aja sama keagamaan gitu loh. Jadi sebenarnya merasa benar ya. Emang nggak salah kok. Nah, gitu. Nggak salah ya. Jadi kan kalau Kak Jero Point juga berangkatnya dari ini ya, threads di X kan. Ya. Nah, ini tuh Sihir Tanah Kubur tuh emang apakah ada pengalaman pribadi atau emang cerita dari siapa Nggak. sampai jadi film ini? Oke, sampai jadi film. Sebenarnya aku udah nulis banyak background cerita horor ya, tentang pesugihan, persekutuan, apapun itu tadi. Kok nemuin satu benang merah yang sama, yaitu si tanah kubur ini ada di mana-mana. Ada apa sih sebenarnya dengan tanah kubur? Dari situ berangkat, dari situ kita ke riset. Aku lagi riset sebenarnya buat judul yang lain gitu kan, di Banyuwangi. Tapi ternyata ketemu satu orang yang bilang kalau di tanah ini, di kota ini ada satu tanah kubur yang nggak perlu ajian apa-apa, nggak perlu ritual yang aneh-aneh, tapi ini bisa ngebunuh. Yaitu namanya Makam Murung itu sendiri. Kok bisa Pak? Gimana ceritanya Pak? Ya karena tanah itu sudah mengandung energi manusia yang sudah bercampur dengan tanah. Jadi energi orang meninggal sudah bercampur dengan tanah, itu membentuk suatu zat yang bisa digunakan untuk sihir menurut mereka. Gitu kan. Oh, dan itu udah terjadi Pak. Desa saya sempat kacau karena gara-gara itu. Dari berangkat dari situlah saya ngobrol sama narasumber dan ya it's happen di mereka dan cukup menarik gitu ya, karena itu terjadi di hemogo di masyarakat yang ngerasa itu udah hal yang benar. Oke. Gitu. Tapi Makanya jadi pembenaran ya. Karena mereka ngerasa ini tuh budaya. Oh, budaya. Jadi kayak banyak, ternyata tuh banyak loh di sekitar kita yang sesuatu yang salah atau sesat, tapi berselimut berlindung di balik topeng budaya. Padahal nggak ada budaya yang mengajarkan kita untuk menyembah sesuatu gitu kan. Kayaknya menghargai mungkin iya, menghormati leluhur atau menghormati yang gaib itu mungkin iya, tapi kayak menyembah harusnya enggak ya. Oke. Tapi Kak Jero tuh sebenarnya emang mendalami hal-hal mistis, gaib gitu-gitu apa emang berdasarkan riset aja? Tuntutan profesi. Lu mau lihat Krisnya nggak? Oh, ada ya? Enggak gitu ya. Wallpaper Chris ya. Enggak. Gimana? Aku memang, kalau kita bicara hal yang gaib ataupun yang kita sendiri belum bisa pastikan itu antara identitas itu menarik sih. Karena banyak hal, karena ketika kita bicara soal gaib, kita bicara soal sejarah, kita bicara soal budaya, banyak hal itu sih yang menarik buat aku. Jadi menyelami itu sesuatu yang memang ya tertarik aja. Tertariknya akhirnya setelah riset lama atau sebelum itu? Ada momen tertentu, wah akhirnya jadi tertarik gitu. Gue tuh sebenarnya gue tuh menulis tuh karena suatu fenomena yang terjadi gitu kan. Jadi waktu itu tuh gue lagi di rumah sakit, itu COVID, kan kita ada pembatasan ya. Gue nunggu keluarga yang lagi sakit di dalam sebuah ICU, kita nggak boleh masuk ke dalam, nunggu di lorong. Di situ tuh malam itu gue ngelihat ada anak kecil yang dia tuh ngeliatin gue dari ruang ICU. Kayak ngelongok jam 3 subuh. Gue nggak ngeliat itu aneh karena itu bentuknya kayak biasa aja gitu kan. Terus kayak gue cuma berpikir di kepala gue, ini dia siapa sih, orang tuanya mana sih gitu kan. Dia bolak balik, gue liatin dia masuk lagi ke dalam. Oh ya udahlah, gue nggak berpikir gimana. Gue pulang, besoknya maghrib gue balik lagi ke rumah sakit itu. Pas gue balik ke rumah sakit, tiba-tiba dari ruang ICU itu gue dengar suara kayak orang tua yang nangis karena anaknya meninggal. Gue agak melipir dong, kan lagi keluarga pada nangis. Terus keluarlah berangkar rumah sakit yang nggak bawa itu mayat. Terus itu kan masih belum ditutupin semuanya ya. Gue ngeliat itu tuh muka anak kecil yang tadi malam gue lihat, dan anak kecil itu ada di belakangnya kayak ngikutin berangkarnya, dan ke gue. Shit, gue merinding.
Di situ gue cabut, gue nanya sama si security, ada apa memang ternyata ada mitos juga yang terjadi. Cerita itu spontan gue ceritain di Twitter waktu itu dan cukup ramai ya, yang viral. Akhirnya dari situ lah gue mulai menulis hal-hal yang emang ada di sekitar gue aja. Oh berarti pernah ngalamin hal mistis juga gitu ya? Ngeliat kan salah satunya? Sebuah ya bisa dibilang itu sebuah fenomena ya yang terjadi di hidup gue dan ngebawa gue sampai sekarang. Akhirnya gue jadi kayak ya udah ini apa sih ini apa jadinya terselami aja. Dan bahkan ceritanya terulang dan berulang kali dengan cerita-cerita yang lain ya. Akhirnya nyambung kan? Akhirnya nyambung, kita mau lagi menguak ini ketemu sama narasumber ini, akhirnya bergeserkan dengan yang ini. Ya udah berjalan aja gitu, bukan sesuatu yang direncanakan atau gua harus membongkar santet ini enggak gitu. Tapi kan emang ada di sekitar gua aja. Gitu. Lebih ngelihat fenomenanya kali ya? Fenomenanya. Kak Aldo, sepengalamannya sama gak kira-kira sama ke Kak Jeropo ini? Banyak nih. Ada hal-hal yang tentang ya mistis. Percaya atau enggak deh dari pertama itu kata-katanya? Gue sih percaya, tahu itu ada, karena gue tuh dari kecil tinggal di Sukabumi. Jadi rumah kakek gue tuh rumah Belanda. Di rumah Belanda itu gue nggak tahu, karena gue dari kecil udah terbiasa, ya kan. Di rumah itu kamar gue di lantai 2, di bawah sebelah tangga, terus di bawahnya kamar mandi. Setiap jam 12 malam itu sering nggak sering itu ada yang mandi. Naik tangga ketok kamar gua, tapi dibuka nggak ada orang. Gue di kamar itu tuh bertiga, gua sendiri, adik gua sama itunya pengasuhnya. Nah biasanya pengasuhnya tuh, makanya sering ganti pengasuh tuh gara-gara itu loh. Terus di belakang rumah itu ada pohon jambu gede, itu ada yang tinggalin, itu yang jaga rumah, karena setiap kali ada malingnya kocar-kacir. Berguna. Terus satu lagi anak kecil jahil, dia suka berubah-berubah jadi sepupu gua atau enggak ngumpet-ngumpetin barang, dompet segala macem. Jadi hal seperti itu kayak gue udah biasa. Selalu bersinggungan akhirnya dari kecil ya ternyata. Nggak aneh aja. Nggak aneh ya. Tapi sering ngeliat nggak? Apa? Sering lihat hal-hal hantu sosoknya lah. Aduh, gue males ngeliatin, dia juga males ngeliatin gue. Kan biasanya hal-hal kayak gitu tanpa sengaja, sama-sama nggak direncanakan akhirnya ngeliat. Oh, kalau itu iya. Biasanya kalau misalnya gue datang ke tempat baru sih. Oh, ke tempat baru ya? Ya kayak gue ngontrak, waktu itu gue ngontrak rumah, nyari kontrakan di Jakarta bareng sama 3 teman gue. Sama 2 teman gue. Dapat lah kita di pasar Minggu. 30 juta setahun. Oh, worth it dong di Jakarta. Kamar ada 1, 2, 3, 4, 5. Oh, wow. Itu garasi bisa 2 mobil, ke belakang masih ada lagi. Masih ada nggak? Menarik juga ya? Iya. Lo tau kenapa murah? Oke. Banyak hantunya. Dan nggak bakal tertulis di deskripsi ya? Nggak ada. Tahu banyak hantunya setelah hari keberapa? Udah hari keberapa ya? Hari Minggu pertama lah. Minggu pertama. Jadi pas habis kayak gitu gue udah selesai pindahan, gue nongkrong di luar sama adalah anak-anak tongkrongan gitu kan. Nongkrong di situ. Oh, bagus lah bang, katanya diisi rumahnya. Udah lama banget kosong, nggak ada yang berani soalnya. Testimoni dulu akhirnya ya? Akhirnya tapi gue mau bule kan. Ada satu teman gue bule. Dia bule. Nggak tahu lah tentang hantu ya kan. Suatu malam ya kan, kita lagi main PS di ruang tengah, tiba-tiba gini, dia kayak ngelempar sepatu ke pintu. Bledak. Brengsek, berisik, gua mau syuting besok pagi. Gua kirain marah gua kan, anak-anak kan. Gua ketok lah. Bro, kenapa? Itu udah anak nangis kamar mandi gue lemparnya sama sepatu. Udah dari situ nggak pernah nangis lagi. Oh berarti kalau kitanya berani ini ya, setuju nggak kalau kitanya berani hal-hal kayak gitu tuh malah ngejauh? Iya, jadinya ya. Nah tadi kan juga Kak Aldo bilang kalau setiap ke tempat baru tuh suka ada aja hal-hal yang ganjil lah ya, janggal gitu. Nah kalau pas di pemeran Asar ini kan sebenarnya banyak ritualnya juga kan di bahkan baca mantra ya, di buku ya. Mantra.
Masuk liang lahat lu. Iya. Nah itu tuh ada kejadian aneh juga nggak di set atau ngerasa hal yang beda gitu? Kita berangkat dari mantranya dulu mungkin. Ya, mantranya betulan nggak? Enggak, itu fabrikasi. Fabrikasi. Apa ya? Enggak sih gua. Kayak mungkin ada kali ya. Tapi gue lagi sibuk kerja segala macam ya kan. Justru waktu malam-malam terakhir ya, malam-malam terakhir tuh, habis kita udah selesai semua, kita mau pulang, baru tuh kerasa tuh deng, wah ternyata nih pesantren oke juga ya. Jadi kita syuting di tempat tuh yang sebenarnya tuh apa ya, nggak abandon tapi udah lama nggak dipakai gitu. Oh, berarti setnya sebenarnya ada gak dibuat lah ya? Beneran ada kamarnya? Ada, tapi tuh ya semi-semi abandon lah. Jadi tim-tim tuh harus benar-benar ngerapihin lagi, safety-nya dicek lagi. Dan itu kan kita syuting di sebuah desa yang dikelilingi oleh lembah. Jadi ada di lembah itu gunung kiri kanan dan lain-lain. Itu gila sih. Biasanya di Jawa Pandeglang. Di Pandeglang. Oh Pandeglang. Di Pandeglang. Itu cuacanya lagi gak bersahabat. Hujan terus. Gue udah berkali-kali ganti pawang sampai akhirnya Aldo ngasih gue pawang nih, lu pakai yang ini nih. Canggih. Ya Canggih. kan? Oke. Tahan berapa hari? Seminggu. Abis itu muntah darah. Berapa hari gitu. Wah. Terus kayak lokal pawangnya? Pawangnya dari adalah pokoknya. Oke. Tapi di luar Pandeglang ya? Iya, tiba-tiba kan hujan kan. Gue bilang dong, lu mana nih, katanya pawang lu kaget tuh, jebol juga nih. Ya cari tahu sama dia. Abis muntah darah dia. Gue kayaknya tahu deh lokasinya di. Gue kan orang sana juga kan. Mana lu? Rangkas. Rangkas ya. Ah, Kayaknya di antara lembah itu gue tahu deh. Emang di situ tuh emang Kencang ya? bisnisnya masih. Yoi. sampai satu ketika itu pawangnya si temennya Aldo tuh bilang sama anak produksi, itu anak lokasi lo ada yang ngusir nenek-nenek rambutnya putih. Oke. Ya anak lokasi siapa bang? Dia emang ada ngusir nenek-nenek. Cari tuh nenek-nenek, bawa balik gitu kan. Ya dia pikir kan anak lokasi kan nertipin aja kan. Iya. Nah itu emang ada Biar di lokasi clear, kita gitu-gitu. Akhirnya dicari, dibawa ke set, kasih dia makan, kasih dia kopi, dilakuin, diikutin tuh. Itu nenek-nenek depan gue ngeliat sendiri men. Itu kan awan kan gelap banget ya, jalan ya, ngumpul di tengah kita, dia di atas kita. Dia cuma kayak ngerokok, terus dia kayak ngomong sama tuh awan. Ngibas-ngibas tangan gitu, itu langsung terang awan. Yoi. Kejadian langsung di situ. Iya, asli. Gue tahu gitu, gue bawa kamera, gue kontenin ya. Itu jadi timelapse cakep sih ya. Bisa berubah cepet nih ternyata. Gue pernah tuh ngeliat kayak gitu tuh. Gue syuting di Lombok, ya kan. Ini gue pertama kali tahu nama temen gue ini. Itu gue syuting di bukit ya kan. Awan dari laut tuh udah kelihatan gelap banget kan. Pas mau nyampe bukit ya bisa. Awannya. Sek. Tapi biasanya ada ritual-ritual itu kan. Kalau yang tadi nenek-nenek itu kan tadi cuman orang random kan? aja kayak. Orang random, kita nggak tahu siapa. Itu juga tahu dari temannya Aldo, dari jauh tuh. Itu ada nenek-nenek lu usir pakai putih. Gue nggak tahu dari mana sih, dia nggak di lokasi. Iya benar. Beneran ada ternyata. Anak lokasi beneran ngusir tuh nenek-nenek. Canggih. Anak lokasinya. Iya katanya, itu dia yang gangguin gua gitu. Dan itu masalahnya adalah nenek-nenek itu nggak gaib, maksudnya ada gitu. Ada, tapi temennya banyak. Oke. Berarti yang tadinya tuh ngegarap buat nangkal hujannya, ternyata bentrok sama nenek-nenek itu. Itu disuruh balikin. Nggak ini kali ya, nggak kulo nyuwun kali ya. Kita selalu kulo nyuwun. Oh, selalu kulo nyuwun. Cuma kan namanya syuting kan harus clear area kan, gitu. Dan kita kan nggak tahu itu nenek ngapain gitu kan. Kayak akamsinya ngamuk kali ya itu ya. Enggak juga. Ya banyak lah jinnya. Itu banyak banget sih. Itu tempat Harus emang dikasih makan. Tapi sebenarnya jauh sebelum itu menemukan tempat itu kayak gimana tuh? Itu Mungkin gua dari ngerasa kayak nemuin suatu hidden gem location sih ya. Karena gue udah keliling beberapa opsi lokasi, dikasih anak lokasi. Pas pertama kali datang ke tempat itu gue langsung bilang ini dia yang kita cari. Oh berarti ini opsional dari anak lokasi ya? Anak lokasi ini dia yang kita cari. Gue belum lihat keberadaan, cuma gue cuma ngeliat surroundingnya, gue ngeliat atmosfernya, gue masih kayak oke, ini dia yang kita cari. Keren sih, itu matahari terbit sama tenggelam tuh. Di situ bukit, sini bukit. Jadi matahari terbit itu kehalangan sama bukit. Ya. Yang tenggelam juga kehalangan sama bukit juga. Wah gila. Beauty shot di film ini, even bulan, timelapse bulan itu gue ambil real. Gak stok ya, itu gue ambil, wah ini bagus nih. Karena di lembah ya? Iya. Bagus banget. Oke.
Itu tempatnya tuh kayak bangunan pesantren. Pesantren. Oh, pesantren ya. Cuman itu adalah gedung, kompleks gedung yang tidak dipakai. Oh, yang lama, pesantren lama, kompleks Mereka udah lama. pindah. Sekarang pindah ada yang baru dan itu nggak dipakai dari mana ya? Dari Beberapa tahun lah. dari sebelum pandemi itu udah sepi. Pas pandemi udah dikosongin. Bahkan ya yang dulunya katanya bekas masjid itu juga udah hancur udah plafon udah ini segala macam. Waktu gue survei ya pertama kali udah berdebu tanah di mana-mana, bersihin lagi, kita bikin jadi set sanggar. Dan itu seberapa jauh sih dari pemukiman warga deh? Keramaian gitu. Dari kalau nggak dari jalan rayanya dulu deh. Iya, Oh dari jalan justru jalan raya tuh nggak terlalu jauh ya, terlalu Sido jauh ya. ya. Tapi bener-bener kiri kanannya ya lu depan lu sawah, kiri lu kebun, lu nggak tahu mana gitu. Berdiri sendiri aja tuh bangunan. Perkampungan pada umumnya emang berjarak gitu ya. Tapi pas nemuin lokasi itu, kalian ngerasanya pas pertama ke situ gitu, yang dirasain apa? Kalau gue sih gue langsung kayak oke nih gue cari gitu karena gue ngerasa kayak Klop aja ya? horor aja, match aja energinya Oh, oke, gitu. energinya Kayak, match ya. Oke lah, gue suka, udah ini aja. Kalau Kaldo? Kan katanya setiap ada tempat baru Iya. ada kayak say hi-nya ya. Ada sehaya, tapi kan karena gue tahu itu Pandeglang, jadi ya udahlah. Terus gue lebih fokus sama apa yang harus gue kerjain, jadi gue nggak begitu ambil pusing. Justru makanya gue banyak bercanda. Oh tapi energinya berasa ya Kak? Ya kalau lu rasa-rasain pasti kerasa lah. Berasa ya. Iya, buktinya pas lagi hari-hari akhir aja akhirnya Ya hari pertama aja. Oh, hari pertama. Hari pertama aja kita cuma dapat berapa shot? Dikit lah pokoknya tuh. Dikit pas banget. spesifik. Ya kan? Karena ada gangguan-gangguannya itu. Hujan terus, hujan. hujan terus. Terus hujannya tuh ngeledek tuh nggak? Nah, Hujan gede, das gitu. Udah, ya kan? Mulai tuh, teng. Wah cerah. Masuk dong asrada. Wah kita masuk kan, set. Mau take, hujan lagi, brengsek. Wah, itu kayak berkali-kali kayak gitu. iya. Soalnya gue tuh pernah ada pengalaman di Pandeglang juga. Di salah, lu tau yang ada danaunya itu nggak? Danau kecil. Pokoknya namanya itulah ya, gua nggak sebut. Nah waktu itu tuh, dulu tuh katanya di situ bekas kerajaan apa? Temen ini tahu kan? Temen gua sama temen gua ada take konten lah di sana. Terus pas perjalanan mau ke lokasi itu tuh kita kayak ada ular lewat, tapi nggak kelindas gitu. Nah terus pas di lokasi singkat ceritanya udah take konten dan lain-lain, mau maghrib, terus ngedenger suara ada yang ngetawain cewek. Ya udahlah balik. Pas balik itu tiba-tiba pohon kayak asem gitu. Bukan pohon asem ya, apa? Manis. Iya pahit kali ya. secara rasa. Pokoknya pohonnya tuh basah yang nggak mungkin tumbang deh kayaknya. Itu tuh di tengah jalan pas perjalanan pulang itu pas maghrib tuh udah di jalan pulang itu pohon tuh ngelintang gini. Terus dari kejauhan tuh ada suara gitu. Terus kan kita panik ya, maksudnya itu lumayan dalam ke perkampungan lah gitu. Dan akhirnya yang tadinya ular itu katanya nggak ditabrak, ternyata itu emang kelindes. Dia nggak ngomong dari awal. Dan akhirnya ada untungnya ada orang situ, terus calling lah kayak kuncennya mungkin ya orang sepuh di situ lah. Dan akhirnya pada datang tuh warga itu maghrib. Ya udah akhirnya pokoknya kamu jangan motongin apa-apa pohon ini dah, pokoknya udah melipir aja. Ya udah akhirnya kayak dikasih jembatan kayu dikit gitu buat lewat motor doang. Dan emang seserem itu sih. Jadi gue kayaknya merasakan juga kalau Di daerah itu di ya. daerah itu tuh emang Karena mereka beberapa daerah kan masih kayak mempertahankan budayanya ya, budaya yang dekat dengan ya sesuatu yang gaib gitu. Dan which is itu nggak salah sih, malah gue kayak contoh gue ke Bali aja kan, lu tahu ke Bali kan settingnya lu menyium aroma-aroma yang buat kita di sini itu nggak biasa gitu kan. Tapi di sana tuh aroma itu buat gue tuh nyaman gitu loh, kayak ada satu frekuensi yang jadi nyaman tuh gak sih, jadi kayak tenang aja ada di gue tuh menikmati aroma-aroma kayak gitu. Dan kayak match lagi aja gitu ya, kayak yang bikin nyaman Kan gitu. sebenarnya kan ya itu kan tergantung mindset ya, karena kalau dari Rasulullah juga kan ngajarin wangi-wangian itu adalah sunnah gitu kan. Jadi kalau tuh ini film horor keberapa? Kan kalau yang drama dan lain banyak banget kan. Tapi udah sering. Gue jarang banget sih film horor, tapi ini nggak ngitung lagi. Tapi nggak sebanyak drama yang film lainnya kan. Dan akhirnya gimana pas pertama kali dapet mungkin baca skripnya, dapet tawaran aja. Terus kan Asar tuh pemeran utama juga lah ya.
bisa dibilang. Ya, boleh. Boleh lah. Karena di trailer kan screen time banyak juga. Ujung ke ujung dia semua isi. Gue tuh jarang pernah nolak kesempatan yang dikasih ke gue. Apalagi kalau misalnya gue srek gitu, kayak entah itu dari skripnya, entah itu dari direkturnya, entah itu dari kru, cast atau segala macam, banyak aja faktor yang bisa pengen gue belajar bareng gitu. Nah, jadi jarang banget gue kalau misalnya ada hal khusus yang emang nggak boleh gue untuk dapetin peran itu, ya mungkin bakal gue yang lain, ganti yang lain. Tapi buat hal ini nggak ada yang sama sekali yang menentang, jadi gue jalanin aja, jadi seru. Kayak ada tantangan baru juga ya. Iya. Soalnya yang gue baca sinopsisnya itu kan ini emang awal mulanya dari Asar ini kan, dari karakter Asar ini yang ngambil anak kuburan gitu-gitu kan. Tapi kalau dari skrip dan lain-lain itu nggak masalah ya, Kak? Sikat-sikat aja gitu. Maksudnya? Misalkan kan ini kan menyangkut horor dan mistis ya, kan ditambah lu suka bumi, terus makanya gue santai. Oh makanya santai. Makanya santai. Oh justru jadi santai bahkan. Lu belum pernah sih dari Sukabumi ke Ujung Genteng lewat Jampang? Aduh. Lewat Jampang. Nah, lagi. cobain. Cobain naik motor tapi ya. Naik motor. Gue naik mobil aja kan, yang ngeliat hal aneh itu ada 2 orang, gue sama temen gue. Itu kayak, lu ngeliat nggak? Lihat. Beneran lu lihat? Gue kira cuma gue doang. Enggak, gue juga lihat. Kita berdua lihat. Brengsek. Udah valid berarti. Lebih dari 1 orang. Sama kayak itu tadi. Ada pohon, malang ini jalan. Maling jalan. Nah, ya kan kita bingung nih, bawa mobil ya kan, gimana cara lewatnya ya kan. Tiba-tiba ada kakek-kakek lewat gitu. Makanya kalau misalnya kalau lewat hutan ini jangan pas lagi mau maghrib. Set. Pulang. Udah. Soalnya saudara gua ada yang cuman dari Sawarna sih. Cuman sampai Sawarna, balik mau ke daerah Tangerang. Habis maghrib berangkat dari Sawarna. Terus dia tuh ngelihat dan teman-temannya tuh diikutin. Ada yang terbang, cewek, diikutin dari belakang. Itu kan kalau di sana kan emang kalau balik perjalanan apalagi kita bukan orang situ, katanya lu berani-beranian banget keluar setelah maghrib. Ya karena ya itu sih banyak Pulang setelah maghrib tuh jangan. Ya, iya. Ya, tantangannya bukan soal gelap lagi ya, Iya, betul. tapi hal gelap yang lain ya. Sekarang itu kan fata morgana kan basically. Juga itu kan mengganggu pandangan manusia secara fisikal. Nah kan di trailer juga ada adegannya tuh kesurupan massal, seheboh itu, bahkan sampai bacok-bacokan. Setannya juga megang pisau dan lain-lain lah, golok dan lain-lain. Kalian berdua ada gak di pengalaman itu? Entah kesurupan massalnya atau kesurupan doang mungkin. Atau ada di setnya malah, kejadian asli gitu. Gue kalau kesurupan massal pernah waktu kalau kita mau lulus-lulusan kan suka kayak bayangkan ibumu SQ gitu ya. SQ biasa gitu lah pokoknya. Nah itu gue waktu gue lulus SMA tuh gue kesurupan massal. Tapi gue doang nggak, yang lainnya pada kesurupan massal. Jadi kayak gue ngomong sama teman gue, Nik mereka kenapa sih? Tiba-tiba temen gue, lu juga gitu. Satu ruangan gitu ya? Gue di lapangan. Oh di aula? Di lapangan, bukan aula lagi, di lapangan. Itu bener-bener, wah tiba chaos deh di sekolah itu. Itu pengalaman pertama gue kesurupan massal. Ngeliat kesurupan massal dan ada di situasi itu. Tapi kalau sampai kayak bawa golok, bocok-bocokan enggak. Tapi akhirnya selesai gimana tuh yang di lapangan? Dengan keadaan sekeos itu kan, rame ya? Ya akhirnya semua kan itu kan juga acara kan ada acara beberapa ustadz kan yang bebasin apa segala macam. Tapi sebelumnya itu tuh gue tuh sama temen gue tuh gue ngeliat ada perempuan di lantai 3 sekolah gue yang ngeliat ke arah kita. Gue pikir itu tadinya, tapi gue nggak bisa masih itu gaib ya. Tapi perasaan semua anak di bawah deh, nggak boleh ada yang di atas, tuh kan kosong gitu. Itu siapa gitu. Itu aja sih yang gue inget dan diselesaikannya sama ustadz di situ. Dan di tengah-tengah kekeosan itu ya. Lumayan juga buat riset itu. Kesurupan massal. Ya. Entah atau kesurupan temen, tetangga. Atau mungkin ngalamin ya. Siapa gue? Iya mungkin aja. Ada nggak? Aing soang. Bukan aing mau. Kentong kalau. Enggak lah. Apa ya? Sering lawan orang surupan aja gue sih. Sering apa? Iya.
Nah, tips and triknya. Gue tuh pernah baca ngelawan orang kesurupan, ya entah jempolnya dipencet, jempol kakinya. Tergantung ya, yang masuknya apa. Oh, beda hal yang masuk, beda cara buat nanggulanginnya. Beda cara. Contoh. Berarti udah pernah ngalamin berbagai hal yang masuk ke tubuh ya? Ada kadang-kadang dibacain ayat kursi ya kan, dia lebih fase. Iya, lebih jago bahkan. Iya kan. Berarti yang salah di mana? Kayaknya yang baca aja tuh yang salah. Yang mereka itu dari mana? Biasanya kayak gitu kan. Ajak ngobrol aja maunya apa. Paling ntar juga azan subuh juga pulang. Capek sendiri. Iya, capek sendiri. Azan subuh pulang. Oh, mereka pun capek ya masuk ke tubuh manusia ya, kirain ketemu wadah baru, malah jadinya klop gitu. Terus ada lagi yang kalau misal yang capek tuh kalau misalnya yang penghuni gunung tuh, yang punya daerah mana itu capek men, lu harus angkat, nggak boleh nempel kakinya di bawah di tanahnya. Oh, kenapa? Yang punya? Oke. Kayak harus dipisahin sama tempatnya gitu ya. Iya. Pernah kejadian waktu gua ke Rinjani, gotong orang gua dari atas, dari tengah-tengah lah sampai bawah tuh, sampai gerbang. Rinjaninya sendiri aja capek, apalagi gotong orang ya. Dengan keadaan. Gantian. Oh, gantian. Gantian, nggak sendiri. Soalnya kan ada 10 orang kan. Habis syuting sana, pulang tuh karena cuacanya buruk. Kan. Ranger 1, cast and crew 10 ke belakang, 10 orang ke belakang. Nah kan dibagi 3 semua. Turunlah kita. Dari jam 3 sore, nggak ada nginep-nginep, ya kan langsung bablas ke bawah. Mau nggak ada istirahat lah. Nah, apapun yang terjadi udah kita ke bawah. Oke. Jadi ada satu nama nggak boleh disebut di Rinjani itu. Ntar kalau lu kesana lu tahu deh. Oke. Yang di depan gue namanya mirip. Oh. Mirip ya, bukan sama? Ada kata itulah. Oh, ada kata itu. Oke. Iya. Pas jam 11-an di balik badan. Kalian nggak usah pulang, temenin aja saya di sini semua. Mampus. Gua nggak bercanda, lu jangan bercanda. Cakar-cakaran men, banting-bantingan sama gue. Yoi. Terus ada anak art, mas siapa gitu ya kan. Angkat. Gua angkat dari tanah, pingsan. Ya udah pingsan, tapi udah bangun gitu kan. Masuk lagi, gitu lagi. Oh, pas diangkat, ditaruh, masuk lagi. Nempel. Udah, kita gotong lebih bawah. Tapi lu setuju kalau di gunung tuh emang gunung pantai katanya tuh? Ya, gue sepakat. Kan bagaimanapun kan itu, ya mereka kan sebenarnya mereka tuh yang gue tahu entitas itu semakin menjauhi peradaban manusia dia semakin kuat. Yang ada di sekitar kita justru yang levelnya itu ya udah gitu kan, receh-receh aja yang usil-usil rakyat aja ya. gitu. Semakin tinggi energi suatu entitas pasti dia menjauhi dari peradaban manusia, dan biasanya kan ada di gunung, pantai, tempat-tempat yang jauh dari peradaban kita. Memang seserem itu ya? Kalau gunung pantai itu ya? Enggak horor ya? Tergantung bagaimana kita melihatnya. Iya, betul. Kalau ngangkat orang dari lo tau baru sampai bawah sih. Lo tau nggak kenapa itu masuk? Ya kan? Ada anak kru, ya kan? Itu dibilangin lu turun, lu naik, ya kan? Apa yang lu bawa naik, lu bawa turun. Nyelipin Edelweiss. Tangan iseng sih ya. Nah, kalau film ini menyeramkan apa? Sehoror apa? Apa semistis apa? Ini film horor gua yang paling secara body ya itu dekat dengan klinik dan budaya. Jadi sesuatu yang ada di sekitar kita, sesuatu yang emang mengakar pada budaya kita gitu. Dan bahkan ada beberapa ritual yang gua adaptasi dan fabrikasi dari ritual yang beneran ada. Tapi bukan ritual itu ya, gue terinspirasi karena buat gue ritual itu eksotis abis men, bagus banget ritual itu gitu kan. Gue suka sama ritual itu sehingga gue adaptasi di film ini, harapannya orang-orang juga bisa ikut menikmati ritual ini. Jadi gue bikin musiknya yang serupa, bikin sebuah tatanan ritual yang serupa dan pengen ngerasain magisnya gitu, dan jadinya kayak oke, ini sesuatu yang performing art yang bisa kalian tonton dalam balutan film horor. Jadi gue bisa bilang film Tanah Kubur kalau lo suka sesuatu yang berkaitan dengan budaya, gaib, tanah kubur ada di sekitar kita, gore, ini film ini buat kalian.
Iya, dan gore terlihat di trailer juga udah terlihat kan. Mungkin dari Kaldo sendiri udah nonton fullnya belum? Udah. Scene terbaik versi Kaldo. Entah mungkin ada Kaldonya di situ atau kejadian yang udah ditonton lah ya. Kajero juga. Gue sebenarnya banyak nih scene-scene yang ada di otakku tuh banyak ya, tapi pada di-cut-cutin gue bingung. Aduh. Berarti ada banyak yang nggak tayang nih? Ada. Oh ada. Nah, kita minta itunya aja ya, flash disk. Tadi tunggu shot cut, uncut. Oh iya. Oh ada yang angkat ya? Director cut. Director cut. Amin. Soalnya banyak banget itu yang dibilang sama Jero tadi, ada performing artnya juga disadur di situ ya kan, terus kita coba untuk teknik-teknik yang lain. Itu sebenarnya kita lumayan puas ya. Lumayan puas ya. Tapi ya waktu ya kan. Si film kan punya batasan gitu kan, dan ya bagaimana film ini kan bukan cuma soal keputusan 1-2 orang ya, tapi ya kita punya durasi supaya bisa tonton orang banyak. Dideskripsikan kali ya scene yang nggak tayangnya deh. Nah, nggak usah. Nggak usah. Kalau yang ini aja versi yang uncut tayang apa ya? Scene Scene yang yang tayang itu gue lebih suka yang mungkin kayak yang pas di pintu kali ya, ngobrol sama kakaknya. Yang kakaknya film. tuh Mas Aryo ya? Iya. Oke. Iya itu. Terakhir kalau dari lu sisi director. Kalau itu kan dia drama ya, itu scene drama, dan gua itu pas nonton juga gua kayak bangsat nih orang. Gua sampai kesel sama dia gitu. Gua di monitor gua kayak pasti. Kalau gua yang pertama itu gue suka yang ritual. Kita syutingnya 3 malam. Itu suasana hujan. Kenapa 3 malam? Karena kita cuma efektif syuting itu cuma beberapa jam. Itu di sawah beneran. Ngelangkah aja tuh susah. Kalau karena hujan itu rawa. Sawah yang belum itu tanemin, masih lumpur. Dan kan hujan kan. Itu dingin banget di lapangan. Jadi kayak safety ya teman-teman. Ada satu scene dia itu kalau nonton nanti satu scene dia kakinya agak nyeset dikit itu beneran deh. Iya. Itu bener tuh. Tapi itu se-effort itu semua, kita se-enjoy itu menikmati syutingnya gitu kan, karena oke ini harus jadi something, ini bukan film horror, ini is performing gitu kan. And ya, gue suka menikmati hasilnya sih gitu. Jadi makin gak sabar dengan director cut-nya ya. Iya. Semoga ada ya. Amin. Semoga ada. Nah itu dia tuh Global People. Terima kasih Kajero Point, Kaldo. Thank you. Untuk ceritanya, jadi buat Global People jangan lupa nonton film Sihir Tanah Kubur Makamurung. Ya. Hari ini udah tayang 23 Juli, jadi Global People bisa datang aja langsung ke bioskop-bioskop kesayangan lo. Betul. Dan jangan lupa kalau misalkan lo setelah nonton mau ceritain after effect-nya setelah nonton, bisa DM ke Global Radio, WhatsApp ke Global Radio 0812128844, atau mau tag juga Instagramnya juga boleh dari Sihir Tanah Kubur Makamurung. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Thank you. Pak Jero. Thank you man. Sampai bertemu di Ghost minggu depan Global People. It's a ghost.